Anak-anak laki-laki ini ya gak hanya sekedar disuruh menari untuk hiburan, tapi mereka juga digunakan sebagai alat untuk apa yang ada di benak kalian saat gua menyebut satu nama Afghanistan. Kalau gua begitu dengar nama Afghanistan, yang ada di dalam pikiran gua adalah kehancuran, kekacauan, perang, dan perang. Selain itu, Afghanistan ini juga mempunyai satu tradisi yang sudah lama menjadi ritual dan kegemaran. Kalau menurut gue bukan ritual ya, tapi kegemaran dari masyarakat Afghanistan. Ritual ini bernama baca basi. Sip, mantap. Di video kali ini gue akan banyak mengganti kata-kata vulgar ya ke kata-kata yang lebih sopan, tapi kalian tetap mengerti. Karena kalau nggak gitu gue pasti dolar kuning guys di video ini. Jadi harap maklum, oke? Afghanistan menyimpan sebuah rahasia yang telah mengakar selama ratusan tahun. Rahasia ini adalah tradisi yang bernama baca basi. Baca basi itu adalah sebuah fenomena tentang anak laki-laki yang biasa disuruh menari untuk hiburan laki-laki lainnya. Anak-anak laki-laki ini ya gak hanya sekedar disuruh menari untuk hiburan, tapi mereka juga digunakan sebagai alat untuk kebutuhan wik-wik pemiliknya atau siapapun yang berminat dan ingin untuk membayarnya. Baca basi ini kalau dalam bahasa Afghanistan ya, kalau baca itu berarti anak-anak, sedangkan basi itu berarti permainan. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas kurang lebih artinya adalah bermain dengan anak lelaki. Seperti gue bilang tadi, selain menari, tugas mereka itu adalah menemani atau memuaskan si pemilik dalam aktivitas yang bersifat wik-wik tadi itu ya. Pada saat mereka ini menari, mereka tidak berpenampilan layaknya seorang bocah laki-laki pada umumnya. Seorang bacas ini ya, jadi sebutan mereka ini adalah bacas yang artinya bocah laki-laki itu. Mereka itu justru dipoles sedemikian rupa sehingga menyerupai wanita. Mereka berdandan, pakai lipen, pakai lipstik, kemudian memoles wajah tampan mereka untuk menari. Bahkan mereka ini juga sampai mengenakan gaun wanita panjang yang norak berkilauan serta nenen palsu guys. Di samping itu mereka juga didandani dengan lonceng-lonceng hiasan di tangan, di kaki itu. Jadi kalau nari itu bunyi-bunyi gitu. Tapi sebenarnya pada akhirnya praktek ini kerap dijadikan sebagai ajang wik-wik anak terselubung yang berkaitan dengan hal yang berbau pornografi gitu, serta perbudakan anak secara wik-wik. Gua kagok banget yang ngomong wik-wik, tapi gimana lagi guys. Praktek baca basi ini dianggap sebagai rahasia umum di Afghanistan. Aktivasi ini tidak dipamerkan atau ditunjukkan secara vulgar gitu ya, tapi secara tertutup. Tapi semua orang sudah mengetahui adanya praktek ini dan mereka diem-diem aja gitu. Dan bahkan nggak banyak orang yang mempermasalahkannya. Salah satu penyebabnya adalah memang anak-anak baca basi ini ya biasanya mendapatkan kehidupan yang cukup layak gitu loh dihidupi sama pemiliknya. Karena memang sejak Afghanistan ini jatuh ke dalam konflik yang sangat berkepanjangan ya, ekonomi Afghanistan ini juga hancur meredam. Anak-anak dari keluarga miskin tumbuh di jalanan dan mau bekerja apapun demi sesuap nasi. Hingga kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pembesar, para orang-orang yang punya duit, para pecinta para pecinta baca basi untuk merekrut penari-penari baru. Mereka melakukannya dengan cara berkeliling kota dan menawarkan profesi tersebut ke para remaja pengangguran yang kebanyakan pada nongkrong di tepi jalan. Kemudian kenapa harus anak lelaki sih yang dipilih? Kenapa nggak perempuan aja gitu? Kan lebih normal gitu ya. Rupanya
Ada aturan di Afghanistan itu yang melarang perempuan untuk terlibat dalam aktivitas menari atau ekspresi kesenian apapun di ruang publik. Tapi sebenarnya guys, negara Afghanistan sendiri itu melarang praktek baca basi ini. Mereka melarang baik secara hukum sipil maupun secara hukum syariah. Tapi penegakan hukum-hukum itu di lapangan bisa dikatakan nol besar. Hal ini dikarenakan para penikmat maupun orang-orang yang memiliki remaja-remaja itu ya, banyak yang merupakan justru pejabat pemerintahan lokal dan juga bahkan anggota kepolisian. Hingga organisasi-organisasi kemanusiaan yang berada di Afghanistan itu, mereka sampai dibuat pusing gitu ya, mereka hampir menyerah karena yang dihadapi adalah orang-orang gede guys. Praktik ini di Afghanistan itu tumbuh paling subur di wilayah utara dari Afghanistan. Para pelakunya itu banyak komandan-komandan perang ya. Kemudian gimana caranya mereka ini bisa merekrut anak-anak itu sehingga mau gitu untuk dijadikan baca basi. Rupanya mereka ini ditipu, rata-rata mereka diajak untuk bekerja, diiming-imingi uang dan kehidupan yang layak, tapi tidak disebutkan bahwa mereka akan dijadikan baca basi. Begitu anak-anak ini mau untuk diajak, kemudian akhirnya diberitahu bahwa mereka itu akan dipekerjakan sebagai baca basi. Bagi mereka yang akan lari itu udah nggak bisa guys, mereka udah nggak bisa keluar dari cengkraman para pelaku itu. Dan apabila mereka ini masih ngotot nggak mau menari gitu ya, para pelaku ini akan memukuli mereka pakai tongkat panjang. Komandan pensiun tadi yang gua sebutin tadi itu ya, dia telah menyimpan anak berusia 14 tahun udah selama 2 tahun lebih. Dia mengaku kalau anak ini tidak digaji sama dia, cuman kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu seperti makan, pakaian dan lain-lain itu dicukupi olehnya, dan itu menurutnya dia menghabiskan dana sekitar 300 sampai 400 dolar per bulannya. Baca basi ini memang ada dua jenis ya yang dibedakan. Mereka semua sama-sama anak laki-laki guys. Pertama adalah mereka yang bisa menari dengan bagus, dan itu disimpan sama pemiliknya untuk kepentingan hiburan. Kemudian anak-anak yang tidak bisa menari, dan mereka yang tidak bisa menari ini juga disimpan tapi untuk kebutuhan hubungan week-week. Dan rupanya lagi guys, ternyata apabila orang itu bisa mempunyai seorang atau beberapa orang baca basi atau bacas itu ya, justru itu adalah sebuah prestis bagi pemiliknya. Misal saat sedang acara kumpul-kumpul ya, si pemiliknya ini akan membawa anak-anak penarinya itu dengan dandanan yang semenarik mungkin. Mereka juga suka membawa si bacas ini untuk pergi jalan-jalan keluar rumah. Mereka digandeng dan diperlakukan layaknya sebuah properti atau sebuah barang. Beberapa dari pelaku ini bahkan menyimpan beberapa bacas dan menggunakan mereka ini sebagai simbol status sosial dan kekayaannya. Jadi semakin rupawan bacas, maka gengsi yang ditimbulkannya pun akan semakin tinggi. Biasanya pada usia-usia tertentu atau tanda-tanda tertentu, anak-anak ini akan dilepas oleh tuannya. Itu biasanya sekitar umur 20-an, memasuki usia 20-an. Ada juga yang berpatokan kalau si anak ini sudah mulai tumbuh bulu kumis atau bulu jenggot. Dan setelah dilepaskan itu, nasib dari anak-anak ini ke depannya, masa depannya ini jadi nggak jelas guys ya. Ada yang ditelantarkan begitu aja, ada yang dapat pekerjaan baru gitu, dan bahkan ada yang menjadi pemilik remaja-remaja penari baru sebagaimana mantan pemiliknya dulu ya. Seperti apa ya, balas dendam ya, biasanya trauma. Kalau dia orang itu trauma, misalnya pernah dilecehkan, itu orang itu cenderung untuk melakukan ke orang lain lagi gitu loh guys. Jadi seperti balas dendam. Bisnis baca basi ini sangat ramai dan cerah ya di Afghanistan. Bahkan banyak juga orang-orang yang ingin memiliki baca basi ini tapi tidak mampu. Dan cara dia agar merasa memiliki baca basi ini gimana coba guys? Mereka itu lalu membeli DVD di emperan itu, kemudian memutarnya. Isi dari DVD itu adalah film
anak-anak yang sedang nari itu, para bacas itu, dan mereka menikmati video itu sambil biasanya ngopi, sambil ngobrol sama teman-temannya gitu. Rezim Taliban yang saat itu menguasai Afghanistan, mereka sangat keras melarang praktek baca basi atas dasar pelanggaran syariat Islam. Sebab hal itu mengandung unsur wik-wik guys kepada anak-anak. Para pelanggarnya ini bahkan diancam dengan hukuman mati. Tapi ketika kekuasaan dari Taliban di negara itu berakhir pada saat itu, justru praktik dari baca basi ini semakin meluas, semakin banyak di berbagai tempat. Pada tahun 2009 PBB sampai sempat turun tangan ya untuk menyadarkan gitu orang-orang di Afghanistan dan orang-orang di seluruh dunia akan adanya praktek yang menjijikkan ini. Tapi sayangnya upaya dari PBB ini menghadapi kendala dalam penerapannya di Afghanistan. Hal itu dikarenakan karena sebenarnya adanya penolakan dari masyarakat Afghanistan sendiri gitu loh. Mereka menganggap bahwa baca basi ini adalah budaya yang sudah mengakar dari dulu di Afghanistan. Hingga isu ini memang menjadi pekerjaan rumah ya bagi pemerintahan Afghanistan sebab berkaitan dengan masa depan anak-anak dan anak-anak muda laki-laki di Afghanistan. Sebab biasanya anak-anak yang sudah mengalami ini mereka akan menjadi trauma dan akan mempunyai stigma yang melekat di otak mereka yang akan membuat mereka itu tidak mampu menjalani kehidupan selanjutnya dengan layak. Lalu yang lebih gilanya menurut gua ya, dalam usaha pemerintah Afghanistan ini untuk membersihkan praktek baca basi ini, justru yang ditangkap itu para korban-korbannya, anak-anak penari-penari itu yang ditangkapin, bukan pelakunya atau majikan pemilik dari para baca ini. Memang praktek seperti ini ya sudah banyak di seluruh belahan dunia gitu. Tapi untuk praktek pelecehan wik-wik kepada anak-anak ini yang secara legal gitu loh diterima oleh masyarakat satu negara itu sungguh luar biasa guys. Biar gimana ini adalah satu fenomena yang aneh kalau menurut gua. Gimana kalau menurut kalian? Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita ya, pengetahuan kita. Terima kasih atas waktunya. Thank you and see you.